Otherworldly Evil Monarch, Bab 79. Judul, Sebuah Berkah Terselubung. Dugu Zongheng menyipitkan matanya saat dia memandang dengan jijik. Lihat bajingan tua ini. Hanya karena cucunya sedikit terluka, dia menjadi sangat cemas. Dia tidak memiliki sifat seorang jenderal yang hebat sama sekali, betapa menghina. Bagi seseorang seperti aku yang diunggulkan oleh orang biasa, sungguh tragedi duniawi. Dugu Wudi mengerutkan sudut bibirnya dan berbicara mendukung ayahnya sambil menganggukkan kepalanya. Sungguh, betapa tercela, tragedi duniawi. Semua menteri menggelengkan kepala serempak saat mereka memandang mereka dengan sangat jijik. Sebuah goresan saja sudah cukup untuk membuat kalian dari keluarga Dugu mengangkat langit yang mengguncang malapetaka. Namun kamu benar-benar memiliki keberanian untuk membenci Jun Sentian, betapa tidak tahu malu. Namun, kata-kata yang diucapkan kakek Dugu hari ini sepertinya telah dilatih. Sepertinya salah satu kepala juru tulis pasti telah membantunya dengan skrip. Mungkinkah dia sudah melatih ini untuk waktu yang lama? Itu adalah wahyu yang mengejutkan. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di divisi militer? Memikirkan hal ini, semua rubah tua di istana kekaisaran merasa terkejut. Melihat putranya mendukungnya dengan kata-kata pelengkap, Dugu Zongheng tertawa gembira. Mengelus jenggotnya, katanya, keluargaku pada akhirnya tetap yang terbaik. Menghasilkan hampir 10 ahli waris sekaligus, masing-masing dari mereka adalah naga yang terampil dan harimau yang menakutkan. Tidak seperti keluarga Jun yang hanya memiliki satu bulu. Dugu Wudi mengangguk seperti ayam mematuk butiran nasi. Benar. Gelombang penghinaan muncul lagi dari kerumunan. Hanya dengan satu kalimat, kamu mulai membual tentang pondasi keluargamu. Menghasilkan hampir 10 ahli waris sekaligus? Apakah kamu menganggap menantu perempuanmu itu sebagai babi betina? Betapa tidak halusnya. Selain itu, ketiga putra kamu memiliki total 20 istri tetapi hanya hampir 10 cucu. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membual tentang ini? Mengabaikan pasangan ayah dan anak yang sombong, mereka semua menggelengkan kepala dan pergi saat pulang. Mari kita asumsikan saja bahwa semua yang terjadi dalam 2 hari ini sebagai lelucon yang menggembirakan. Kalau saja kita tahu itu akan berakhir seperti ini. Beberapa saat kemudian, penjaga istana melihat kakek Jun dengan penuh kemenangan mengawal seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut yang membawa peti medis keluar istana. Di atas kuda yang ditunggangi kakek Jun, sebenarnya ada kursi lain yang disiapkan. Ternyata bahkan sebelum memasuki istana, kakek Jun sudah menyiapkan tempat duduk untuk dokter. Sungguh, rencana yang detail. Orang macam apa yang bisa disebut master? Inilah yang kamu sebut master. Tuan muda Jun yang agung, Jun Moxi sedang berbaring di tempat tidur, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat sakit. Tapi sebenarnya, di dalam hatinya dia merasa gembira. Lolita, kekecil dengan hati-hati menyajikannya, menyendok sesendok sup sarang burung manis untuknya. Ada juga sup ginseng, sup 8 khazanah teratai. Asalkan bergizi, itu akan disiapkan untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak bahagia adalah bahwa kakek Jun sesekali akan menyiapkan sejumlah besar darah Suan Bis tingkat 6. Menurutnya, ini adalah makanan bergizi langka. Tapi, Jun Moxi harus menutupi hidungnya dan menuangkannya ke tenggorokannya atau menuangkannya ke ember di samping tempat tidurnya. Itu terlalu sulit untuk perut. Aku bukan orang barbar. Apakah layak memberi aku darah untuk diminum? Seberapa tidak higienisnya? Akankah perut aku bertahan? Tentu, bukan itu yang membuatnya bersuka cita. Setelah menderita cedera ini, Jun Moxi menyadari bahwa pagoda Hong Jun dalam kesadarannya terus-menerus berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan ki spiritual berkabut putih dalam jumlah yang kaya. Ki menyapu meridian tubuhnya lagi dan lagi, dengan fokus ke area yang rusak. Dalam waktu kurang dari sehari, luka pedang di dadanya telah sembuh total. Setelah beberapa kali batuk, keluar darah kental berwarna hitam. Area yang rusak di dadanya juga telah berkurang drastis. Adapun luka di pahanya di mana orang bisa melihat ke sisi lain, itu hanya tampak serius. Setelah efek pemulihan lanjutan dari ki spiritual, dia tidak lagi kesakitan karena luka. Satu-satunya hal yang membuat Jun Moxi merasa tidak nyaman adalah gelombang rasa gatal dan mati rasa yang terjadi sesekali. Namun, Jun Moxi masih merasa nyaman. Bagaimanapun, ada pepatah, tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Bukan itu saja,
Ki spiritual pagoda Hongjun terus menyembur seolah-olah mengatakan bahwa itu tidak akan berhenti sampai luka di tubuh Jun Moxi menghilang. Tentu, Jun Moxi tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk mengembangkan seni miliknya. Dia dengan cepat mengaktifkan Art of Unlocking Heaven's Fortune, memimpin bentuk spiritual Ki yang hampir solid saat dia menyalurkannya melalui meridiannya. Saat dia berlatih seni, dia menyadari sesuatu yang berbeda kali ini. Ki spiritual berubah menjadi keberadaan semi padat karena menghantam area meridian yang menderita penyumbatan karena luka pedang. Hampir seketika, penyumbatan terbuka. Setelah itu, dia bisa dengan jelas merasakan aliran Ki di dalam meridiannya berkembang sedikit demi sedikit, menjadi lebih tebal sedikit demi sedikit. Dalam keadaan seperti itu, pagoda Hongjun biasanya akan berhenti melepaskan Ki spiritual. Namun pada saat ini, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sama sekali. Jun Moxi menjadi sangat gembira. Dia menyerah pada rencananya untuk memulihkan kerusakan dari luka pedang dan fokus secara obsesif untuk memimpin Ki spiritual untuk meningkatkan aliran Ki-nya, diam-diam menjadi gembira atas acara yang menguntungkan ini. Jun Moxi tiba-tiba merasa bahwa perilakunya mirip dengan penipu. Yang lain bersikap baik hati untuk membantu kamu mengobati luka kamu, namun kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kamu sendiri. Ini seperti tindakan menghasilkan keuntungan dari kebaikan orang lain. Namun, jenis penipuan seperti itu, aku sangat ingin melakukan beberapa lagi. Aku sudah kecanduan. Siapa yang tidak ingin melakukan penipuan semacam ini? Jun Moxi berteriak dalam hati saat dia menangkap kesempatan yang diberikan oleh penipuan ini. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan ketika intensitas spiritual Ki turun ke tingkat semula setelah luka-lukanya sembuh total? Dia sekarang telah terbiasa dengan layanan pengiriman Ki spiritual berkualitas tinggi ini. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, dia hanya bisa menangis. Atau mungkin aku harus menusuk diriku lagi untuk mendapatkan kondisi yang cocok untuk kultivasi? Sayangnya, beberapa Ki spiritual masih akan bergerak menuju daerah yang terluka dan perlahan mulai memulihkan bagian tersebut. Pada saat luka di pahanya pulih, rasa gatal juga mulai muncul. Kecepatan emisi Ki spiritual dari pagoda Hongjun mulai melambat. Setelah beberapa saat lagi, kecepatan rotasinya juga melambat dan akhirnya kembali ke keadaan hening sebelumnya di dalam lautan kesadarannya. Jun Moxi terbangun dengan kaget dan menghela nafas dalam hatinya. Aku masih belum merasa cukup. Tingkat kultivasi yang cepat ini terlalu memikat. Mengaktifkan mata batinnya, dia bisa melihat aliran Ki transparan yang perlahan bergerak melalui meridiannya. Hanya dalam waktu 1 malam, ukuran aliran Ki ini menjadi 2 kali lipat. Jika seseorang menggunakan kultivasi Suan Ki sebagai standar ukuran, maka tingkat kekuatannya saat ini setidaknya di tingkat ke-8 Suan Ki. Selain itu, Ki-nya memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Di dunia ini di mana 9 dan di bawahnya hanyalah semut, ahli perak dan emas Suan sangat banyak. Tidak peduli seberapa murni Suan Ki tingkat ke-8-nya, dia tetap bukan seseorang yang layak untuk didiskusikan. Namun, jangan remehkan kecepatan kultivasi Jun Moxi. Kalau ada yang lupa, dia baru tiba di dunia ini kira-kira sebulan yang lalu. Dalam waktu 1 bulan ini, dia berhasil memperbaiki tubuhnya, yang hanya berada di level ke-3 Suan Ki hingga level ke-8 Suan Ki. Jika kakek tua Agung Divine Suan menyaksikan kecepatan latihan ini, mereka akan terkejut sampai gigi tua mereka putus. Jika dunia ini memiliki institut anatomi tempat mereka membedah berbagai hal dalam studi mereka, maka setelah mengetahui kecepatan kultivasi Jun Moxi, mereka kemungkinan akan bergerak untuk menangkapnya dan membedahnya untuk tujuan belajar. Jun Moxi menghela napas lega. Dia tiba-tiba merasa bahwa luka yang disebabkan oleh pedang itu terlalu berdarah sepadan. Dia mulai mempertimbangkan dengan serius apakah dia harus menusuk dirinya sendiri lagi. Seorang pengawal masuk dan melaporkan, Tuan Muda Tang ada di sini untuk mengunjungimu. Jun Moxi memberikan lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan tenang mengambil sesuatu yang dibungkus dengan kain di samping bantalnya dan memasukkannya ke dalam selimutnya. Kemudian, dia menggunakan suara lemah untuk berbicara. Undang Tuan Muda Tang masuk. Setelah itu, suara langkah kaki yang berat bisa terdengar. Gendut Tang terengah-engah saat dia melangkah ke kamar Jun Moxi, wajahnya menunjukkan pengerahan tenaga. Pada saat yang sama, ruangan yang luas itu tiba-tiba tampak jauh lebih kecil. Tuan Muda ketiga, kau membuatku takut. Wajah Tang Yuan adalah topeng keterkejutan.
Aku mendengar bahwa kamu terbunuh dan aku menangis sepanjang malam. Jika kita bersaudara dipaksa berpisah selamanya, lalu bagaimana aku bisa hidup? Jun Moxi menatap lemah ke arah gendut di depannya. Dia memiliki keinginan untuk melompat keluar dan mengusirnya. Namun, dia saat ini memainkan peran sebagai orang yang terluka parah. Dia harus mengampuni dia untuk saat ini. Matanya di sisi lain menyemburkan api.